Di dalam membuat resep memang ada 4 langkah yang harus diperhatikan. 1, kita harus mengenal jenis penyakitnya. Ya, seperti Bu Sujono ini adalah bakteri kulit. Yang 2, kita harus mengenal dari golongan darahnya. Yang ketiga, kita harus mengenal senyawa-senyawa tumbuhan yang akan kita berikan kepada golongan darah tersebut. Yang keempat, di dalam meracik jangan over atau jangan berlebihan. Baik. Nah, jadi 4 hal ini yang harus diperhatikan. Baik. Nah, saya memberikan kepada mereka ini dengan dosis yang tertentu, tidak over. Kadang orang kan dianggap bahwa herbal itu tidak berbahaya, sehingga kalau saya hanya memberikan, ambillah 4 daun pace atau mengkudu. Begitu saya memberikan 4 daun mengkudu, orang beranggapan kenapa sih harus 4? Mau 10 aja saya tidak sembuh, kok itu 4? Semakin banyak dia memberikan daun tanpa dosis, ini malah dia akan berimbas pada efek lainnya. Contoh, dia seperti diare, pusing, malah gatal-gatalnya tambah gitu. Oke, baik Pak Hasan. Baik, kita akan mulai ya. Saudaraku Fen Hasan Sabela, kita akan berbicara tentang resep tambahan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, baik yang di Papua maupun di Lampung maupun di Timor Leste. Mereka yang bahannya beda dengan dengan Jawa. Nanti istilahnya secara nasional bisa dibuka di Google ya. Jadi kita bisa lihat di online bahwa secara nasional misalnya namanya umbi dewa. Bingung kita umbi dewa. Mungkin di Papua berbeda namanya. Timor Leste beda namanya. Nanti kita bisa membandingkan sehingga mereka yang tidak kenal jadi kenal. Ini tadi baru saja kita menerima kesaksian tentang gatal bertahun-tahun sampai berair gatalnya, mengeluarkan benjolan-benjolan, rasanya perih. Setiap saat, setiap menit kita harus menggaruk, harus mengatasi gatalnya, dan itu bisa tumbuh di mana-mana, di tangan, di kaki, maupun di sekitar perut. Ada 2 hal. Saya punya resep gatal, ada 2 tipe. Tipe yang pertama, biasa yang kita gunakan adalah daun sirih hijau 4 lembar, jambe 1, bawang putih 3. Itu yang biasa, yang umum saya gunakan. Tipe yang kedua, untuk gatal juga sama. Jadi tinggal kita pilih ya nanti. Tapi tidak boleh digabung ya Bapak ya. Ini sendiri-sendiri. Misalnya pakai tipe 1 kok saya tidak cocok, berarti tipe gatalnya beda ya. Nah, pakai yang pakai resep yang kedua. Yaitu 1, daun jati 1 lembar, kemudian daun pace 3 lembar,
daun Kamboja putih 3 lembar, bawang putih 4. Ini tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini ketika kita menghadapi kalau gatalnya itu bandel dan sulit. Diobati, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, baru kita gunakan yang kedua. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dua resep yang saya berikan itu, di mana dua resep ini tidak boleh digunakan secara berbarengan. Misal, tipe 1 direbus di pagi hari, tipe 2 digunakan di malam hari. Tidak boleh Ibu. Ya. Tubuh tidak membutuhkan banyak senyawa aktif yang hidup di dalam darah. Jadi kalau kita menyayangi darah kita supaya tidak terkontaminasi dengan banyaknya senyawa-senyawa, maka sayangilah, bersihkanlah darah itu, jangan asal semua herbal diminum. Begitu juga yang terjadi di masyarakat yang beredar, di masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh orang lain ini bisa jadi dia seorang tukang parkir, bisa jadi dia saudaranya, bisa jadi dia rekan sekolahnya, bisa jadi dia teman main. Memberikan resep. Oh, kalau kamu gatal, rebus saja ini. Jangan dulu. Kalau memang itu ada tuntunan yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Artinya ada dasar-dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nggak usah. Apalagi kalau kita hanya sekedar, saya tadi lihat di Google, resep untuk gatal ini. Kalau yang memberikan resep itu bukan seorang pakarnya, bukan ahlinya, dihindari. Banyak mereka yang sok tahu, tapi tidak berhasil. Kita baru saja mendengar bahwa bajakah digembar-gemborkan bisa untuk mengatasi kanker, ternyata sampai detik ini tidak teratasi juga. Artinya apa? Yang menemukan tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai ilmu herbalis. Secara kebetulan saja, atau memang sudah disetting untuk dibesarkan untuk menjual bahan tersebut. Akhirnya siapa yang rugi? Bangsa Indonesia dirugikan oleh bangsanya sendiri. Saya mengingatkan lagi pada saudara-saudara saya. Kalau saja suatu penyakit divonis tidak bisa disembuhkan, kita jangan kecil hati. Anggaplah itu kabar bohong. Kita sudah banyak membuktikan kesaksian kita pada hari ini yang dinyatakan tidak bisa sembuh, ternyata kita lihat sendiri. Begitu juga hipertensi, diabetes, saraf kejepit, epilepsi. Sudah banyak saya memberikan kesaksian ini hanya ingin menunjukkan ini loh alam, ini loh tumbuh-tumbuhan yang dapat mengatasi semua penyakit. Ternyata kita lihat bersama bahwa mereka sehat dari alam. Saudaraku Fen Hasan Sabila, kembali lagi kepada resep. Kemudian ada beberapa kalau kemarin saya sudah menyampaikan penyebab darah mengental,
kita masih ingat ya Bapak dan Ibu, ini darah pengental ini akibat dari penderita diabetes bergabung atau bersatu dengan kolesterol. Diabetes dan kolesterol gabung lagi dengan hipertensi, sehingga 3 penyakit ini pasti akan membuat darah itu kental. Apakah harus diencerkan kalau darah mengental? Jawaban saya tidak, tapi harus diurai. Sel darah merah yang mengental itu harus diurai. Jangan dikasih pengencer. Ya Pak ya, paham ya yang saya maksud? Maka karena sifatnya pengencer, sifatnya pengurai, saya memberikan di situ ada cabai jamu, laos merah, jahe emprit, bawang bombay, serai, ada tambahan lagi minyak kapulaga. Terurailah darah yang kental itu sehingga darah itu menjadi encer. Encernya darah itu berarti dapat membawa oksigen, sehingga orang tidak lagi terjadi pengentalan darah karena oksigen sudah cukup. Amanlah mata, kaki tidak ngedibel, syahwat mulai membaik. Tadi Mbak Mia sudah mulai memberikan kesaksiannya. Ini saudara kita yang ada di Lampung. Kemudian sembuhlah pankreasnya karena darah encer dan penuh oksigen. Begitu saudaraku ya. Ini dari tumbuh-tumbuhan pengurai sel darah merah. Baik Pak Hasan. Oke. Makasih Mia. Sama-sama Pak Hasan. Oke Pak Teddy, untuk airnya untuk rebusan gatal ini masing-masing sama? Airnya 4 jadi 2 atau 3 jadi 1? Kalau yang ada daun jatinya itu 5 jadi 2. Jadi 2. Kalau yang pertama, Biasa. tipe yang pertama tadi 3 jadi 1.